Selamat pagi guys, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Foroshi di Lakone Media. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bahas mengenai cara membangun financial freedom atau kebebasan finansial. Di mana kebebasan finansial bisa diartikan sebagai seorang yang sudah memiliki tabungan, investasi, uang tunai untuk memenuhi gaya hidup yang diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Jadi teman-teman nanti bisa bebas dalam artian tidak pusing-pusing mikirin kerja, kemudian pusing mikirin nafkah buat keluarga, menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Tapi teman-teman nanti ketika ini udah sukses, financial freedom itu bisa menikmati hidup seutuhnya dan bisa berkumpul dengan keluarga setiap saat. Makanya selagi teman-teman masih punya umur, masih produktif, ini harus segera dibangun. Jangan sampai nanti di hari tua teman-teman harus susah payah nyekolahin anak, kemudian memenuhi kebutuhan keluarga, harus kerja tiap malam, tiap hari dan lain sebagainya. Itu tidak recommended buat menikmati hidupnya. Makanya perlu dibangun financial freedom mulai dari sekarang. Oke, lanjut. Cus. Nah, sebelum kita membangun financial freedom, kita harus mengetahui piramida financial planning atau piramida rencana finansial kita. Yang paling utama yang harus kita perbaiki di sini adalah cash flow-nya diperbaiki atau uang kas. Dalam artian keluar masuknya duit itu diperbaiki, dibenerin, ya minimal dicatat lah biar tahu bulanan itu teman-teman keluar berapa. Kemudian ada dana darurat. Dana darurat teman-teman sudah punya atau belum? Nah ini harus di cross check sama utangnya lunas. Ya, untuk membangun financial freedom ini harus memenuhi dasarnya atau fondasinya. Dalam artian di sini untuk dana darurat, kalau single nih teman-teman single belum nikah itu 3 kali kebutuhan bulanan. Misalkan teman-teman dihitung nih dalam bulanan itu 2 juta, maka 3 kali 2 juta 6 juta. Teman-teman harus nyiapin dana darurat sebesar 6 juta rupiah. Nah tentunya beda ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah itu umumnya adalah 6 kali. 6 kali 2 adalah 12. Harus nyiapin 12 juta buat dana darurat teman-teman. Kemudian family yang udah berkeluarga dan punya anak, ya anaknya 2 atau 3 itu umumnya itu 12 kali kebutuhan bulanan. Jadi 12 kali 2 ya 24 juta itu teman-teman harus nyiapin dana darurat. Nah untungnya apa? Ketika teman-teman punya darurat adalah ketika di tengah jalan kemudian ada hajatan, atau enggak anaknya pingin sunat, atau enggak motornya rusak. Nah ini teman-teman bisa dipakai nih dana darurat tersebut. Dana darurat itu bisa dipakai pas kondisi mendadak seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah manajemen risiko. Ya, manajemen risiko itu kayak seperti asuransi kesehatan kayak BPJS, kemudian asuransi penyakit kritis, asuransi jiwa, asuransi PHK dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus memiliki manajemen risiko. Karena apa? Ketika kita tabungan banyak nih, kemudian di tengah jalan kita sakit, tabungannya ludes buat berobat. Nah, jadi teman-teman harus ada asuransi kesehatan minimal ya BPJS. BPJS-nya diurusin ya, biar kita ketika sakit itu udah ada kehandle dari asuransi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tujuan keuangan. Nah, ketika cash flow dana darurat utang lunas masuk ke manajemen risiko dan kita bisa membuat tujuan keuangan nih. Misalkan nih dalam 1 tahun ke depan kita ingin beli motor, atau enggak 2 tahun ke depan kita mau refreshing ke Bali. Nah itu teman-teman harus
bisa bikin tujuan seperti itu. Agar apa? Teman-teman itu menjalani hidup itu ada tujuannya ke arah mana. Kemudian lanjut tujuan keuangannya udah kecapai, baru masuk kita nyiapin buat pensiun, kita udah punya investasi, cash flow-nya bagus, kemudian penghasilan pasifnya kita jalan. Kemudian lanjut ke terakhir adalah warisan atau hibah ketika kita sudah meninggal di dunia. Ini DK ini adalah distribusi kekayaan. Jadi runutnya seperti itu ya, secara piramida finansial. Kemudian kita lanjut. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan check up. Kan biasanya ada medical check up ya, atau tes kesehatan. Ya, ini financial check up atau tes finansial. Teman-teman itu masih dalam kategori bagus, kemudian sakit atau normal-normal aja. Oke, yang pertama pertanyaan financial check-up adalah apakah Anda sudah membangun piramida financial planning? Yang tadi piramida itu udah bangun dari nol belum? Dan udah siapin dan lain sebagainya. Udah atau belum? Nah, ini teman-teman bisa jawab, bisa di komen, taruh di komen atau enggak bisa dijawab di hati. Kemudian selanjutnya, apakah Anda sudah memastikan income lebih besar daripada expense atau pengeluaran? Nah, pastikan nih income-nya teman-teman itu apakah lebih besar dari pengeluaran atau sebaliknya. Nah, ini teman-teman bisa dijawab di hati kondisi keuangan masing-masing. Kemudian selanjutnya, apakah Anda sudah memiliki dana darurat dan asuransi? Nah, ini wajib nih. Dana darurat teman-teman udah ada belum? Anda udah menikah atau belum? Kalau menikah berarti berapa kali, kemudian masih single itu berapa kali, itu teman-teman harus punya dana darurat dan asuransi. Minimal BPJS-nya itu diurus. Jangan sampai pas nanti kondisi sakit baru ribet. Jangan sampai seperti itu. Kemudian, apakah peta keuangan Anda sudah on track? Nah, jadi teman-teman ketika udah bikin rencana keuangan, kemudian tahu konsep dari piramida finance, sorry. Nah, itu yang teman-teman lakukan itu udah sesuai jalur atau belum, atau enggak? Trackingnya udah sesuai atau belum nih, atau menyimpang kah, atau belok kanan dulu baru ke kiri nah, tapi tujuannya tercapai. Nah, itu bisa dijawab di hati teman-teman. Nah, di selanjutnya kita akan membahas mengenai menabung versus investasi. Ada pepatah dulu yang berbunyi seperti ini ya. Mana ya? Menabung pangkal kaya. Nah, ini dalam konten kali ini itu saya sedikit bantah atau kurang sesuai, di mana yang bilang dulu adalah menabung pangkal kaya, tapi ada yang lebih bagus lagi nih selain menabung, yaitu investasi. Nah, di sini saya kasih tahu perbedaan antara menabung dan investasi. Menabung itu menyisihkan sebagian uang untuk disimpan, sedangkan investasi menempatkan uang untuk mendapatkan keuangan. Jadi jelas ya perbedaan antara keduanya. Yang satu ini uangnya tetap, yang satu uangnya berkembang. Nah, ini teman-teman yang lebih bagus mana? Investasi kan? Oke, bagus. Kemudian untuk tujuan jangka pendek maupun dana darurat. Oke lah, kalau untuk dana darurat itu kan harus liquidnya cepat, aksesnya cepat. Nah, itu menabung salah satu buat dana darurat. Kalau untuk investasi itu untuk jangka panjang. Jadi jangan sampai Anda investasi hari ini besok diambil. Nah, itu namanya bukan investasi tapi spekulasi. Kemudian lanjut, sifat likuiditas tinggi. Nah, ini bisa diakses ya. Misalkan punya rekening, punya tabungan, enak diambil. Tapi untuk investasi lebih isinya bervariasi. Tergantung teman-teman mau masukinnya di mana nih. Mau di deposito, mau di saham, mau di properti, mau di Bitcoin dan lain sebagainya. Itu sifat likuidisinya bervariasi. Ya, misalkan ya dimasukin ke emas nih.
Ya, oke, dia likuiditasnya termasuknya tinggi nih. Kalau seumpama dimasukin ke properti rumah, nah itu likuiditasnya lama. Dalam artian jual rumah sama jual emas itu lebih gampangan jual emas. Karena apa? Satu ya, dia beli sekarang bisa dijual udah bisa langsung laku. Tapi kalau beli properti, beli sekarang besok dijual, nah itu belum tentu langsung laku. Kemudian untuk menabung itu tanpa risiko ya, risikonya paling apa? Kehilangan, kemudian kecopetan, kemudian kecolong babi ngepet. Oh iya iya iya, termasuk gitu. Kemudian untuk yang investasi itu sifatnya high risk, high return. Kemudian semakin pengen keuntungannya gede, semakin resikonya juga gede. Nah ini sifat investasi seperti itu. Kemudian nilai uang tergerus oleh laju inflasi. Nah, teman-teman misalkan menabung nih 10 juta dari tahun 2010 sampai sekarang, nah itu akan tergerus inflasi di mana kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan harian itu udah pada naik. Nah, sedangkan investasi peningkatan nilainya itu dapat melampaui laju inflasi. Nah, jadi uangnya akan tetap tinggi ya nilainya. Tapi kalau misalkan menabung, teman-teman 10 juta di tahun 2010 sama 10 juta di tahun sekarang itu beda nilainya. Oke, nah sampai di sini ya mengenai financial freedom. Nanti saya akan bikin part 1, part 2 dan seterusnya karena ini butuh pembelajaran secara kontinu. Jadi nggak langsung selesai itu enggak. Jadi kita bangun, untuk membangun ini kita butuh waktu yang lama, effort yang lama, dan seringnya dikatain tetangga seperti oh ya itu juga termasuk. Oke, terima kasih. Jika konten ini bermanfaat, minta tolong di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.